Salam, selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kembali saya ajak sedulur semuanya untuk jalan-jalan sekaligus berziarah ke makam aulia yang ada di kota Tuban. Kota Tuban memang kota dengan segudang kisah sejarah maupun peninggalan-peninggalannya, termasuk salah satu yang akan kita kunjungi pada kesempatan kali ini. Sekitar kurang lebih 7 km dari kota Tuban, di daerah antara Pakah dan Palang, terdapat sebuah makam yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai makam Sunan Geseng. Untuk menuju ke makam ini, kita harus masuk sedikit ke dalam area hutan kecil, di mana jalan menuju lokasi masih dipenuhi dengan ribunya pohon-pohon jati dan pohon-pohon besar lainnya. Sampai di kompleks makam yang masuk dalam kawasan Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan ada pelataran yang cukup luas. Di tempat tersebut hanya ada dua bangunan utama, yakni masjid dan makam yang terletak di sebelah baratnya. Sampai di makam, terdapat gapura yang bernuansakan seperti masuk ke sebuah pura, bertuliskan Makam Sunan Geseng. Makam ini direnovasi kurang lebih pada tahun 1985. Makam tersebut pada awalnya cuma patok saja, namun sekarang sudah berbentuk megah seperti halnya makam-makam wali maupun aulia-aulia yang lain. Ketika kita masuk ke dalam ruang makam, terdapat penerangan beberapa lampu dan satu lampu berada di atas makam. Di dalam ruangan komplek pemakaman ini ada dua makam. Yang pertama yakni makam Sunan Geseng, sementara yang kedua adalah makam dari istri Sunan Geseng, yakni Siti Jubaidah. Berbeda dengan makam-makam pada umumnya, makam Sunan Geseng dan istrinya yakni Nyai Sunan Geseng atau Nyai Siti Jubaidah tersebut mempunyai panjang kurang lebih 2 meter. Sementara di sekelilingnya terdapat pagar kayu sehingga para peziarah tidak dapat memegang langsung makam Kanjeng Sunan Geseng dan juga Nyai Sunan Geseng. Dan inilah wujud dari kedua makam tersebut. Seperti halnya makam-makam wali maupun makam aulia yang lain, makam dan juga petilasan Sunan Geseng juga dijumpai di beberapa tempat. Selain di Desa Gesing Semanding Tuban ini, ada pula makam Sunan Geseng di Kediri, kemudian di Purworejo, di Pati yang berada di Pegunungan Kendeng Utara, dan juga di beberapa tempat yang lainnya. Dan tentu saja setiap daerah tersebut masyarakat sekitar meyakini bahwa makam Sunan Geseng tersebut adalah yang berada di daerahnya. Sunan Geseng atau sering pula disebut sebagai Raden Mas Cokrojoyo atau Kiai Cokrojoyo adalah murid Kanjeng Sunan Kalijogo. Sebutan Sunan Geseng diberikan Sunan Kalijogo kepada Raden Mas Cokrojoyo karena begitu setia terhadap perintahnya sehingga merelakan badannya menjadi hangus atau gosong atau geseng. Berdasarkan silsilah Jawa, Raden Mas Cokrojoyo adalah keturunan Prabu Brawijaya dengan Dewi Rengganis yang kemudian melahirkan Raden Roro Rengganis II. Kemudian Ki Ageng Pakotesan menikah dengan Raden Roro Rengganis II, melahirkan Pangeran Semono atau sering disebut Pangeran Muryo. Dari hasil pernikahan Pangeran Semono inilah lahir Raden Mas Cokrojoyo. Berdasarkan babat Tanah Jawi, pertemuan Cokrojoyo dengan Kalijogo diyakini terjadi saat Kanjeng Sunan Kalijogo melakukan perjalanan syiar di daerah Bagelen atau daerah Purworejo sekarang untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut.
Setiba di daerah Bagelen, Kanjeng Sunan Kalijogo kemudian singgah di rumah Kyai Cokrojoyo, seorang penyadap aren untuk dibuat menjadi gula aren. Kyai Cokrojoyo memiliki kebiasaan bernyanyi atau nembang saat membuat gula aren. Mendengar suara Kyai Cokrojoyo yang sedang nembang, Kanjeng Sunan Kalijogo sangat takjub. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo memanggilnya untuk mendekat. Saat itu, Cokrojoyo ditanya oleh Sunan Kalijogo mengenai hasil penjualan dari gula aren tersebut. Dengan segera, Cokrojoyo pun menjawab bahwa hasil gulanya bisa digunakan untuk fakir miskin. Mendengar jawaban tersebut, Kanjeng Sunan Kalijogo kemudian memerintahkan Cokrojoyo untuk mengubah syair tembangnya dengan bacaan-bacaan zikir dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memintanya untuk memperlihatkan hasil gulanya kepada Kanjeng Sunan Kalijogo nanti. Setelah memerintahkan hal tersebut kepada Kyai Cokrojoyo, Kanjeng Sunan Kalijogo melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Singkat cerita, Cokrojoyo kembali melakukan kegiatan membuat gula aren dengan bernyanyi menggunakan syair barunya yang didapat dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Cokrojoyo sangat terkejut melihat gula hasil olahannya ternyata menjadi emas batangan. Sesaat setelah menyadari mukjizat tersebut, Kyai Cokrojoyo memutuskan untuk mencari Kanjeng Sunan Kalijogo sekaligus untuk mengucapkan terima kasih dan memohon agar dapat diterima sebagai murid Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah menemukan keberadaan Kanjeng Sunan Kalijogo, Kyai Cokrojoyo mengutarakan maksudnya. Mendengar hal tersebut, Kanjeng Sunan Kalijogo memberikan syarat kepada Cokrojoyo untuk tinggal di hutan hingga Kanjeng Sunan Kalijogo kembali ke tempat tersebut. Dengan menancapkan tongkatnya, Kanjeng Sunan Kalijogo berpesan kepada Cokrojoyo agar menunggui tongkat tersebut sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mereka bertemu kembali. Dalam satu versi lainnya disebutkan Kyai Cokrojoyo diperintahkan sujud oleh Sunan Kalijogo di sebuah batu. Bulan demi bulan telah berlalu sehingga tempat di mana Cokrojoyo berzikir telah ditumbuhi ilalang. Hal itu membuat Kanjeng Sunan Kalijogo kesulitan menemukan Kyai Cokrojoyo saat kembali ke tempat tersebut. Agar lebih mudah, ilalang tersebut dibakar. Akibatnya, tubuh Kyai Cokrojoyo pun ikut terbakar dan menjadi geseng atau gosong karenanya. Oleh karena hal itu, beliau kemudian diberi nama Sunan Geseng. Salam.